Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, salam kenal. Saya Hatta Effendi STM Eng, dosen program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau ITNY. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah proses perencanaan, mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota. Mata kuliah ini akan mendasari pemahaman teori perencanaan melalui pendekatan prosedural. Mata kuliah ini berisi penjelasan konsep, tujuan, manfaat, dan contoh produk perencanaan di Indonesia. Ragam pendekatan proses perencanaan, diantaranya yang pertama adalah proses penyusunan rencana induk. Kemudian yang kedua adalah proses penyusunan rencana tata ruang. Yang ketiga, proses penyusunan rencana pembangunan. Dan yang terakhir adalah proses penyusunan rencana partisipatori. Mata kuliah ini akan memberikan gambaran pedoman dalam penyusunan rencana induk atau master plan meso atau kawasan, rencana tata ruang wilayah atau RTRW maupun rencana detail tata ruang atau RDTR. Kemudian rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian adalah pedoman penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat baik di kampung kota maupun desa. Adapun metode pencapaian pembelajaran adalah small group discussion dan case-based learning. Keduanya menekankan pengalaman pembelajaran dari pengalaman praktik, pendekatan proses perencanaan yang beragam. Adapun sisi penilaian ada 4 jenis. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif dan kuis melalui atau memanfaatkan kelas luring maupun kelas daring, memanfaatkan Elinas atau e-learning, ITNJ, dan grup WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah tugas diskusi dan presentasi kelompok. Dan yang ketiga adalah proyek penyusunan makalah review muatan RTRW. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tes tertulis memanfaatkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran atau CPL program studi ada 2. Yang pertama, mempraktikkan nilai-nilai profesionalitas dalam praktik perencanaan. Dan yang kedua, menguasai konsep, norma, dan prinsip dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami ragam pendekatan proses perencanaan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan proses penyusunan rencana tata ruang. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menyimpulkan proses penyusunan rencana pembangunan dan proses penyusunan rencana partisipatori. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami ragam pendekatan proses perencanaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menyimpulkan proses penyusunan rencana induk. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyimpulkan proses penyusunan RTRW di tingkat provinsi. Yang keempat, mahasiswa mampu menyimpulkan proses penyusunan RTRW di tingkat kabupaten maupun kota. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses penyusunan RPJM di tingkat kabupaten maupun kota. Yang terakhir, yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek partisipatif di semua ragam pendekatan proses perencanaan. Komponen penilaian terbagi menjadi 6 juga. Yang pertama, aktivitas partisipatif 15%, tugas 20%, kemudian kuis 15%, proyek 20%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 15%.
Ditempuh melalui dua macam pembelajaran. Yang pertama adalah secara daring, yaitu 40% memanfaatkan ELINAS atau e-learning ITNY, yaitu media pembelajaran berbasis website untuk pembelajaran jarak jauh, termasuk akses materi pembelajaran baik video maupun teks. Yang kedua, 60% secara luring dalam kelas sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang mahasiswa sekalian. Ketemu lagi, ini berarti pertemuan ke-11 karena sudah di bagian akhir ya, perencanaan partisipatori. Teman-teman sebelum lanjut ya ke penyampaian materi dan nanti ada sedikit diskusi, simulasi, kita berdoa dulu. Sikap siap sempurna, berdoa disilakan. Sudah cukup? Terima kasih. Jangan lupa catatannya dibuka, bahkan catatan yang lalu. Boleh juga misalnya mau mencatat pakai HP atau laptop, disilahkan, feel free teman-teman. Dan ini saya mencoba mengawali dari pertemuan yang sebelumnya ya. Di pertemuan 11 ini harapannya sebenarnya teman-teman nanti akan mampu menyimpulkan proses penyusunan rencana pembangunan. Jadi ini masih ada kaitannya dengan proses pembangunan, rencana pembangunan, yaitu RPJM ya, rencana pembangunan daerah RPJMD, baik jangka menengah maupun panjang. Meskipun tidak tata ruang, tapi ini aspek tata ruangnya cukup cukup kental juga, karena kalau tata ruang itu ruangnya, kalau RPJM, RP atau rencana pembangunan itu adalah tata uangnya. R-nya dihilangin. Artinya pembiayaannya nanti masuknya semuanya ada di rencana pembangunan. Nah, teman-teman punya kerangka itu dulu ya. Sebelum kita melanjutkan materi, ada dua target ya. Prinsipnya teman-teman bisa mempraktekkan nilai-nilai profesional dalam praktek perencanaan. Artinya memang ini masih ranah perencanaan. Meskipun tadi saya bilang ini rencana pembangunan. Yang kedua, ini juga masih masuk dalam tataran perencanaan yang ada di setiap daerah kita. Jadi ada menguasai konsep, norma, prinsip di bidang perencanaan wilayah dan kota. Artinya memang dua hal ini saling berkaitan, teman-teman sekalian. Saya harap utamanya di catatan nanti kalian harus bisa mencoba membahasakan dari bahasa masing-masing ya, apa itu proses penyusunan RPJM baik di kabupaten maupun kota. Okay. Baik, pokok materi ada pengantar sedikit, kemudian ini prolog saja, kemudian advokasi, perencanaan advokasi, dan equity. Prinsipnya ada dua ini terkait partisipatori. Nanti kita lihat perbedaan persamaannya apa, dan kira-kira ini ada hal yang sebenarnya judul ya, tapi sudah saya keluarkan, penanganan sampah di Kota Yogyakarta. Ini apa yang bisa kita lakukan melalui pendekatan perencanaan wilayah dan kota. Nah, berikutnya adalah ini sumber bahan buku ya, meskipun teman-teman nggak punya buku, sebenarnya materi saya juga sudah mulai mengurutkan itu dari Prof. Jun, proses perencanaan dan kota. Kemudian ada tambah lagi, di sebelumnya belum ada, ini mulai muncul pertemuan ke-11 ini, yaitu Permendagri nomor 86 tahun 2017, utamanya terkait dengan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Nah, ini menjadi acuan materi pada kesempatan ini. Oke, ini mencoba diingat-ingat kembali ya, teman-teman, ini materi sebelumnya. Nah, ada master plan, kemudian ada comprehensive planning, kemudian ada strategic planning. Ini materi yang sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan terkait dengan participatory planning. Nah, kira-kira begitu. Ini tiga materi yang sudah disampaikan. Nah, participatory planning ada di ini ranah bagian yang paling kanan, terkait dengan strategic planning juga masih ada sedikit campuran comprehensive planning, dan kalau di Indonesia dimulainya sejak awal tahun 2000-an, kira-kira begitu sampai hari ini. Jadi ini perubahannya teman-teman sekalian, participatory planning termasuk yang paling mudah kalau di Indonesia dipraktekannya di setiap daerah, bagaimana kemudian dipraktekkan melalui community development atau komunitas-komunitas. Jadi kalau teman-teman tadi ada bahasan sampah, ya berarti komunitas sampah. Kalau teman-teman ada yang dari Jawa Barat atau Bandung,
Ada yang apa itu grup pengelolaan sampah itu orang-orang anak-anak muda yang bersih-bersih sampah itu? Pandawara. Nah, itu Pandawara itu termasuk community development. Jadi dia fokus saja ke topik sampah. Kemudian dia kelola dari hulu sampai hilir. Nah, luar biasa itu Pandawara itu satu inisiatif. Nah, itu adalah itu masuk pada bagian participative planning. Hanya memang ada yang berkaitan langsung dengan apa namanya tata ruang, ada yang tidak. Nah, yang sampah ini cukup banyak kaitannya karena sampah ini kalau di tata ruang ada di struktur ruang. Ya, bagaimana dari rumah sampai TPS itu ada jalur-jalurnya, kira-kira begitu. Sedikit pengantar prinsipnya ya, bahwa partisipatif itu intinya keterlibatan aktif publik ya, masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan. Artinya apa? Yuk bareng-bareng yuk gitu. Kalau dalam kelas ini yang memutusin hanya saya, itu nggak partisipatif. Tapi kalau bareng-bareng kita memutuskan sesuatu, misalnya nanti kita akan rembuk, mencoba belajar merembuk ya terkait penanganan sampah di Kota Jogja, nah itu unsur partisipatif. Ya kira-kira begitu. Siapa saja? Nah, ada warga negara, ada pemangku kepentingan, ini macam-macam ya, yang mengelola proyek misalnya atau kebijakan tertentu, bahkan ada kemudian ahli, dan terakhir adalah anggota pemerintah. Jadi pemerintah ada, masyarakat ada, misalnya perusahaan juga ada. Jadi dari berbagai apa namanya komunitas lah yang ada di apa namanya di satu kawasan tertentu atau di satu daerah. Kemudian secara umum tahapannya hanya 3, teman-teman kalau ingat input, proses, output. Nah, kalau di teman-teman teknik kan begitu ya, rekayasa ya, engineer itu. Nah, sama. Di partisipatori juga ada begitu, prinsipnya hampir sama dengan proses-proses perencanaan sebelumnya, ada unsur perencanaan, ada implementasi maupun evaluasi. Berikutnya adalah ada 3 tingkatan partisipatori, teman-teman sekalian. Yang pertama, nanti ini ada perbedaan ya, tapi coba ini kita sampaikan. Yang pertama adalah penyampaian informasi satu arah. Jadi kalau satu arah itu kayak saya kayak gini ngomong di depan kelas itu satu arah. Jadi teman-teman akan terlibat ketika saya mencoba melibatkan, misalnya saya tanya jawab satu arah. Kemudian yang kedua adalah konsultasi 2 arah. Konsultasi 2 arah ini ada pihak yang diajak konsultasi untuk membingkai isu. Jadi kira-kira jadi sama-sama kuat. Misalnya ada tadi kita bahas Pandawara Group ya, misalnya mereka datang ke satu daerah, kemudian dia tanyakan ke komunitas tempat, merasa masalah nggak dengan sampah ini? Atau ke pemerintah, merasa masalah nggak? Oh ya, merasa sama-sama masalah. Bagaimana kalau kita coba kurangi atau urai permasalahan itu terkait pengelolaan sampah? Nah, itu disebutnya konsultasi. Artinya ini 2 orang saling membutuhkan ya, karena Pandawara Group tiba-tiba bersihin juga agak rawan konflik juga. Ya, kira-kira begitu. Dan memang biasanya ini pihak-pihak ketiga ya, kira-kira karena deadlock di masyarakat, kemudian datanglah pihak ini, namanya konsultasi ini nanti. Yang terakhir adalah partisipasi aktif, justru kebalik. Ya, kalau partisipasi aktif ini dari komunitasnya, dari masyarakatnya, minta ke pemerintah, minta ke komunitas pecinta alam misalnya, atau minta ke himpunan mahasiswa, minta tolong dong ini dibersihkan misalnya, dibantu membersihkan, yuk kita gotong royong gitu. Ini partisipasi aktif. Jadi ada 3 tingkat partisipatori, dan yang paling tinggi adalah yang nomor 3 ini. Ya, nanti ada apa namanya tangga partisipatori. Nah, ini yang 3 ini aktif ini nih termasuk yang paling tinggi. Jadi semua pihak terlibat dalam membingkai isu ya, isu tertentu ya, baik secara lebih luas maupun lebih kecil. Secara teoritis begitu, teman-teman sekalian. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan partisipatif dan partisipatori? Meskipun hari ini kita sedang membahas partisipatori, muncul juga partisipatif itu apa? Ini kan if ya, akhirnya kata if artinya sifat, maka sebenarnya partisipatif ini termasuk dengan apa namanya sebagian saja dari wujud partisipatori. Agak bingung ya, tapi sesederhananya begini, seperti yang saya polt ini, masyarakat ikut berpartisipasi, cukup ikut saja, itu disebut partisipatif, cukup ikut saja. Nah, kemudian kalau partisipatori, dia lebih lengkap ya, ke semua, ini saya lompati sebentar, ke semua tingkatan, jadi terlibat penuh dari awal sampai akhir. Nah, memang kenapa partisipasi ini hanya cakupan yang sebagian, karena memang secara prosedural ya, perencanaan komprehensif dan strategi yang kemarin kita sudah bahas pertemuan sebelumnya, ini memang mereka bisa ikut
berpartisipasi ya di berbagai tahapan perencanaan, tidak ikut, cukup ikut saja, tidak mewarnai di seluruhnya. Kayak Pandawaragu berarti masuknya mana? Partisipasi atau partisipatif? Hmm? Masuk partisipatif karena dia sebagian, tiba-tiba datang bersihin selesai gitu ya. Dia bukan bagian dari masyarakat itu ya. Jadi kira-kira kalau yang dari dia tinggal di situ, kemudian dia bagian dari komunitas, dia stakeholder juga di situ misalnya, dia masuk partisipatori karena terlibat penuh dalam semua tahapan proses perencanaan, baik mulai merencana sampai pelaksanaan. Kemudian cakupan bahasan perencanaan partisipatori ini, teman-teman, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas dua, yakni advocacy planning dan perencanaan atau perencanaan advokasi, dan equity planning atau perencanaan equity. Ya, yang akan kita banyak bahas advokasi, ya nanti kalau yang equity kita kelihatan perbedaannya apa, tapi hampir-hampir mirip. Nah, apa itu perencanaan advokasi? Ini berasal atau asal usulnya dari unitary plan. Jadi zaman dulu itu perencanaan itu satu. Jadi pemerintah itu kayak otoriter gitu. Dia punya rencana, ya dilaksanakan. Tanpa ada celah masyarakat ikut mengusulkan. Ya. Jadi selama ini dianggap satu wilayah itu cukup satu saja rencana pembangunan. Ya, tadi sebutnya unitary plan. Nah, rencana ini biasanya disusun oleh pemerintah setempat. Ya, terus sebagaimana sejarah perencanaan di Indonesia kan, di awal-awal kan dulu top down gitu kan. Baru yang partisipasi ini menjawab pertanyaan itu karena kelahirannya paling mudah kan, bottom up, menjawab atau merespon dari kebijakan selama ini. Nah, dasarnya sebenarnya kayak pengadilan begitu ya, teman-teman, ada masalah, yuk kita dampingin gitu. Ya, kayak pengacara begitu. Jadi perencana sekaligus sebagai pengacara. Pengacara untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan. Kira-kira begitu. Jadi produknya nanti bisa berbeda-beda nih. Tergantung siapa yang mengawal, kira-kira begitu. Ya, sama-sama kita membahas sampah, beda lembaga, beda komunitas, nanti outputnya berbeda. Ya, 3 kemungkinan pihak yang mau menyusun perencanaan partisipatori, atau dalam hal ini adalah advocacy planning. Siapa? Partai politik, karena mereka menghimpun sumber daya, bahkan dana juga mereka punya, dan dia bisa mengintervensi pemerintah. Kan? Karena kita kan termasuk demokrasi ya, partai politik ada wadahnya. Yang kedua adalah kelompok kepentingan tertentu, ini misalnya komunitas, profesi, kamar dagang, ya organisasi-organisasi begitu, termasuk ormas misalnya. Dan terakhir adalah kelompok sementara, ya kelompok yang dibuat khusus untuk menangani satu persoalan-persoalan tertentu. Nah, ini implikasi ke pendidikan perencanaan atau di PWK, mahasiswanya, lulusannya atau perencana harus mampu menjadi advokat ya. Kita jadi pengacara masalah-masalah di sekitar kita berkaitan dengan tata ruang. Nah, terakhir adalah perencanaan equity dan perencanaan advokasi. Nah, teman-teman sekalian, persamaannya adalah sama-sama membela kelompok masyarakat tertentu. Itu persamaannya, ya, equity maupun advokasi. Tapi kalau perbedaannya, misalnya perbedaan yang pertama, perencanaan advokasi itu membela bila diminta oleh kelompok, ya kan? Tadi kan kalau diminta ya, karena mengadvokasi. Nah, kalau equity tidak. Jadi dia justru berperan aktif. Dia mencari-cari masalah, seolah-olah mencari-cari masalah. Kenapa? Karena dia tugasnya, ormas-ormas kan begitu, dia mengawal masyarakatnya. Jadi dia proaktif, cenderungnya proaktif. Seperti apa? Seperti misalnya pengurus-pengurus ya, tingkat-tingkat masyarakat di bawah itu biasanya proaktif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar mereka, kira-kira begitu. Ada kendala tentu, konflik karena partisipasi kan di aras bawah ya. Bahkan konflik dengan pemerintah juga ada kadang-kadang begitu. Nah, ini konflik karena kan dia tidak melalui pemerintah kan. Nah, jadi pasti konfliknya dengan birokrasi. Makanya mahasiswa itu biasanya hidup mahasiswa itu kan mencoba menambah usulan dari tingkat bawah. Nah, itu termasuk partisipatori itu. Ya, jadi kalau teman-teman demo, ada kebijakan pemerintah dan sebagainya, itu termasuk ini. Unsur partisipatori, unsur partisipasi warga negara kepada negara, kira-kira begitu. Nah, konflik-konflik ini yang kira-kira biasanya berhadapan dengan teman-teman yang sedang mengadvokasi persoalan tertentu, dalam hal ini misalnya perencanaan equity. Karena dia proaktif kan tadi, kalau advokasi kan kalau diminta. Oke, ini saya lewati. Ini harus membela kelompok teraniaya, harus bisa lobby, negosiasi, gitu kan.
Makanya mahasiswa jangan diem-diem baik gitu kan, jangan kupu-kupu. Apa? Kuliah pulang, ya belajar, dapat ilmunya. Kalian punya ilmunya, kalian punya datanya. Nah, tinggal kemudian digas dengan tata cara yang baik dan benar. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Saya boleh disiapkan apa namanya kertasnya. Kita diskusi. Kalau kalian lihat gambar ini, ada yang biasa saja karena sudah cukup lama. Bahkan Jogja darurat sampah, begini kata warga, begitu kata staf Dinas Lingkungan Hidup. Jadi macam-macam. Menteri Lingkungan Hidup kecewa pengelolaan sampah di Jogja, Pemkot minta maaf. Tumpukan sampah kembali muncul di Jogja kali ini di area pasar. Jadi mengerikan. Nah, saya kasih tugas teman-teman. Ini bayangkan teman-teman ada di satu masyarakat di kelurahan tertentu ya, X itu ya, mengalami peningkatan volume sampah ya. Saya bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Mereka nggak bisa menangani sampah nih, kayak Pandawara itu, kira-kira begitu ya. Jadi dia minta bantuan ke mahasiswa PWK untuk menyusun langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kelompoknya ada 3 seperti ini, tim perencana PWK yang sebelah sini. Kemudian kelompok B ini adalah warga. Kalau yang ketiga ini adalah RT dan Pak Lurah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman sekalian, pada prinsipnya kalian menjawab pertanyaan besar ini. Ada 1, 2, 3. Ini kita bagi 3 aja ya. Sebenarnya masing-masing sebaiknya kalau partisipatori tetap menjawab semuanya. Ya, tapi ini fokus saja di satu pertanyaan. Berarti ini pertanyaan nomor 1, ini pertanyaan nomor 2, ini pertanyaan nomor 3. Ya, dicatat silahkan. Silahkan diskusi 1 sampai 2 menit. Sebenarnya sederhana ya. Ini sambil ngobrol boleh sambil tengok-tengok sini ya. Oke, sambil tengok-tengok ini perannya seperti apa. Cukup? Oke. Kita jawab pertanyaan. Ada 3 besar. Kelompok 3 dulu ya. Ini tampaknya, atau 1 dulu. Yang paling siap yang mana dulu? 1 apa 3? Apa 2? Oke, yakin banget nih kayaknya. Oke, silakan perwakilan. Siapa? Oke. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari tim dana PWK, yaitu apa tantangan terbesar dari proses partisipasi yang dirasakan, yaitu membangun kesepahaman antara warga dengan latar belakang dan kepentingan berbeda. Oh ya, macam-macam ya. Saat harus memilih lokasi TPS atau menentukan jadwal. Oke, jadi siapa nih melakukan apa, siapa aja gitu ya. Oke. Karena terkait ini ya kegiatan harian. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya 2 ya, langsung ya. Siapa? 2 tadi ini siapa? Oh ya, oke. Cewek semua ya, jangan kalah loh. Semuanya cewek. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya merupakan perwakilan dari kelompok B, warga. Menurut kami, strategi kolaboratif yang paling efektif adalah membentuk pengelolaan sampah di kemudian membentuk tim untuk menjalankan pertemuan rutin untuk melakukan evaluasi, menyampaikan masukan, serta memberi edukasi kepada warga dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam. Tim itu semuanya dari warga ya? Oke, jadi dari warga oleh warga ya, kira-kira begitu. Oke, demokratis sekali nih. Oke, terakhir, refleksi 1 kalimat tentang peran perencana dalam konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu sebenarnya nggak selalu negatif ya. Artinya konflik itu berbeda pendapat itu sebenarnya potensi konflik. Ya, hanya kemudian penyikapannya kayak apa. Ini kan mewakili pemerintah ya, lokal. Baik, saya mewakili tim sisi RT itu perencana itu bukan hanya rencana saja, melainkan juga sebagai jembatan dialog yang menjaga dan bisa mendengar aspirasi rakyat, masyarakat, dan juga bisa membangun solusi bersama, sehingga solusi itu tidak dipaksa. Oke. Jadi memang harus ada satu entitas itu, satu kelompok gitu yang menyambungkan antara masyarakat, kemudian dengan tenaga ahlinya yang menangani siapa, misal dinas tertentu, dan pemerintah lokal ya. Nah ini saya siapkan sudah, sebenarnya apapun jawaban kalian sebenarnya bukan menjadi masalah besar ya bagi saya, tapi justru ini masukannya apa. Nah
Jogja punya pengalaman yang cukup baik meskipun sampahnya masih darurat tadi ya. Jadi ternyata dia punya Jogja Smart Service. Jadi ada satu aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mewadahi pengaduan. Nah, saya warga Jogja, saya punya aplikasinya. Jadi aduan-aduan itu bisa masuk ke mereka. Ada aplikasinya. Waktu itu saya protes, bukan protes sih, tapi ada saluran air hujan yang berlubang. Ini ada sendal saya itu. Tapi sendalnya nggak tahu sekarang di mana. Nggak, waktu jalan-jalan pagi kok ada lubang, kayaknya rawan ada terperosok anak-anak terutama. Ada fotonya dan sebagainya, bahkan ada titik petanya. Ini aplikasi di HP saja, nggak berat. Nah, kerennya langsung datang ya, memang waktunya ini jalannya tanggal 11 Januari dijawabnya tanggal 4 Januari dijawabnya 12 Januari. Berarti jaraknya sekitar 1 minggu lebih sedikit ya. Ada dinas, kemudian mulai diselesaikan. Nah, saya cukup, mereka nggak ngabarin saya yang lapor, tapi langsung dikerjakan. Kemudian di aplikasi saya ada laporannya bahwa sudah diselesaikan. Ini nama saya di sini. Jadi cukup menarik. Hanya seperti ini. Hanya memang kok sampah nggak begini. Nah, kira-kira begitu. Berarti dia masih ada persoalan. Meskipun sudah ada kanalnya, tapi ternyata juga masih jadi persoalan. Nah, itu teman-teman mahasiswa sebagai bekal next ya, teman-teman sebagai apa nih? Advokat masyarakat ya, sebenarnya perlu penting sekali memahami masyarakat ya. Dari pemerintah juga memang ya ada penyambungnya lah. Pemerintah punya duit tapi ya belum tentu paham masyarakat, masyarakat paham belum tentu punya duitnya. Harus ada penyambungnya. Kalau di teori partisipasi ini memang citizen control itu memuncaki yang ideal begini, yang proaktif kalau tadi. Ya ini sama. Jadi mereka bisa ngomong ke pemerintah, mereka bisa ngomong ke masyarakat, bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Yang paling nggak enak itu atau masyarakat yang paling nggak pas sebenarnya adalah masyarakat yang tipe sedikit-sedikit harus dibantu oleh pemerintah. Dia pasif, ya cenderung pasif itu yang paling jelek. Paling aktif adalah yang terbaik. Ya kalau netizen kita ya, netizen maha benar ya bisa jadi sudah mulai ke arah-arah itu, tapi memang harus diarahkan. Kira-kira begitu harapannya sebagai kesimpulan pada kesempatan kuliah hari ini. Jadi ragam pendekatan proses perencanaan itu macam-macam ya. Participatory planning itu di paling bawah, tapi memang dia yang paling menyentuh masyarakat ya. Ada yang paling atas dari top down pemerintah, bottom up itu adalah community development ya, partisipasi. Jadi saling melengkapi lah kira-kira begitu. Itu terakhir ini harapannya sebenarnya kalau ada bencana di kota, dari ekonomi, kependudukan, infrastruktur bisa berkolaborasi ya teman-teman, semua pihak bisa bersama-sama. Gimana sih punya keresahan, kegelisahan yang sama, kemudian kota akan menjadi tangguh. Kira-kira harapannya begitu. Kalau masyarakatnya proaktif tadi, kota itu menjadi kota tangguh. Bukan kota yang buruk. Kota yang buruk apa? Kota yang ditinggalkan. Gitu loh. Jadi orang-orang sudah bosan, leleh luweh gitu kalau orang Jawa bilang begitu. Kira-kira begitu ya pertemuan hari ini. Terima kasih meskipun tadi cukup singkat, tapi setidaknya pendapat-pendapat masyarakat itu wajib untuk kita dengarkan bersama-sama. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Saya cukupkan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mata kuliah proses perencanaan. Mari wujudkan ruang yang berkualitas, ruang yang aman, nyaman, dan produktif. Menuju happy citizen. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.